makin tinggi, yang kayak kita natap dia tinggi sampai akhirnya leher kita tuh bakalan kebuka gini, dan dia menjadikan kesempatan ini untuk mencekik korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan seneng banget kali ini bisa bertemu dengan kalian lagi. By the way, apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya baik-baik aja ya cu. Dan kali ini aku memenuhi request dari kalian karena banyak banget yang ngasih ide, Kak gimana kalau ngebahas hantu-hantu yang ada di setiap daerah di Indonesia. Oke, ini idenya bagus banget. Dan by the way buat kalian juga ya, sebelum kita mulai video ini, aku mau kalian request ke aku kalau misalnya di daerah kalian tuh ada hantu-hantu yang terkenal atau udah secara turun-temurun dikenal di masyarakat. So kalian bisa kasih tahu aku melalui DM, ataupun kalian yang punya pengalaman horor sendiri itu juga bisa kirim ke aku, karena sesekali aku bakalan ngebacain pengalaman horor kalian melalui DM ke aku ya. Dan aku taruh nama Instagramku di sini. Oke cuy, dan kali ini aku bakalan ngajakin kalian ngebahas tentang beberapa sosok hantu atau beberapa sosok mitologi yang sudah dikenal di suku Karo. So daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Jadi cu, kalau kita mendengar kata-kata tanah Karo, nah di sini kita bakalan kebayang sama suatu daerah yang benar-benar bagus banget, yang udah terkenal dengan keindahan alamnya. Serta tanah Karo ini juga memiliki udara yang sangat segar ya, karena masih kaya akan alam gitu loh, dengan pepohonan yang rindang dan juga tempat-tempat wisatanya yang sangat bagus. Nah tapi cu, kali ini aku bakalan menceritakan ke kalian beberapa sosok-sosok mitologi yang emang udah terkenal di tanah Karo. Karena di tanah Karo ini nggak cuman indah dari alamnya, tapi juga banyak cerita-cerita mistis yang ada di daerah tersebut. Nah cu, di tanah Karo ini ada beberapa sosok-sosok yang bikin merinding tuh, yang udah dikisahkan sejak dulu secara turun-temurun. Jadi emang udah beberapa kali orang ketemu langsung, melihat, dan ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan sosok-sosok ini sehingga diingat sampai dengan sekarang. Jadi cu, kalau di tanah Karo mengatakan kata-kata hantu itu dengan kata-kata begu. Begu itu berarti hantu ataupun makhluk astral dan makhluk-makhluk mistis begitu. Dan di tanah Karo ini sendiri ada beberapa begu yang udah dikenal di masyarakat. Yang pertama adalah sosok Begu Juma. Begu yang artinya hantu dan Juma yang artinya ladang. So kalau di tanah Karo banyak banget yang namanya ladang. Jadi orang-orang itu banyak yang bekerja di dunia pertanian. Jadi cu, di tanah Karo sosok Begu Juma ini ditakuti kalau misalnya orang-orang kerja di ladang itu setelah matahari terbenam. Jadi kayak udah maghrib, kita tuh emang gak boleh lagi bekerja. Sebenarnya dimanapun ya, terutama di Indonesia sendiri, emang udah terkenal banget sama yang namanya pamali. Kalau misalnya kita tuh masih bekerja, kita tuh masih di luar rumah di saat-saat maghrib gitu. Karena konon katanya di saat-saat maghrib itu saat-saat iblis dan setan berkeliaran. Begu Juma ini biasanya memunculkan dirinya atau menampakkan dirinya kepada orang-orang yang masih bekerja setelah maghrib gitu. Nah tapi cu, banyak juga masyarakat yang meyakini bahwa sosok Begu Juma ini merupakan sosok leluhur yang masih berkegiatan selayaknya mereka masih hidup dulu. Walaupun sebagian besar dari masyarakat meyakini bahwa sosok Begu Juma ini sendiri merupakan sosok leluhur yang masih berkegiatan seperti selayaknya mereka masih hidup, tapi kan hal ini tuh malah bikin makin merinding gak sih? Orang-orang dari masa lalu yang udah meninggal dunia tapi masih berkegiatan seperti biasa dengan sosok yang kadang lebih serem. Gak cuman itu aja cu, bahkan mereka ini bisa mengganggu dan merasuki orang-orang yang masih bekerja setelah maghrib. Tapi ada hal lucu dari si Begu Juma ini cu. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai atau yang masih tanggung gitu. Misalnya orang belum selesai ngeberesin, misalnya cangkulnya masih ditaruh di tengah ladang. Nah keesokan harinya sang pemilik ladang datang tuh, cangkul itu tuh bisa udah ada di tempat dimana seharusnya gitu loh cuy. Jadi kayak
kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang nanggung nih, si Begu Juma ini biasanya akan menyelesaikannya. Nah tapi ini kan bikin makin merinding kan, yang kayak aduh ada Begu Juma nih kemarin. Nah jadi itulah alasan orang-orang yang ada di Tanah Karo untuk bekerja tuh sampai selesai. Jadi nggak tanggung-tanggung, daripada nanti sang leluhur ataupun Begu Juma yang menyelesaikan pekerjaan tersebut nantinya besok bikin merinding kan, jadi kepikiran. Nah cuy, jadi itulah cerita tentang Begu Juma. Ada baik-baiknya juga gitu kan. Tapi ini ada Begu yang lebih kejam lagi dan lebih jahat cuy, yaitu Begu Ganjang, yang emang udah dikenal juga di masyarakat Tanah Karo. Kenapa disebut dengan Begu Ganjang? Nah menurut informasi yang aku dapat, Begu yang artinya hantu, Ganjang itu kayak panjang atau tinggi gitu. Jadi hantu ini memiliki sosok yang sangat menyeramkan wajahnya. Dan juga kalau misalnya kita bertemu dengan sosok hantu ini, dia itu akan semakin lama semakin tinggi. So waktu kita bertemu dengan sosok hantu ini akan bertatap-tatapan dengan kita, karena dia tuh kayak memiliki kekuatan di matanya gitu loh cu. Jadi kayak kekuatan hipnotis gitu, kita nggak bisa mengarah ke tempat lain tapi kita bakalan menatap matanya. Terus cu, makin lama si Begu Ganjang ini makin tinggi, yang kayak kita natap dia tinggi sampai akhirnya leher kita tuh bakalan kebuka gini. Dan dia menjadikan kesempatan ini untuk mencekik korbannya. Nah ada beberapa kisah yang menyatakan orang-orang yang kehilangan nyawanya karena Begu Ganjang ini. Dan ada pula yang mengisahkan setelah orang tersebut bertemu dengan Begu Ganjang, beberapa hari kemudian atau dalam waktu dekat orang itu akan menemui ajalnya. Jadi cu, menurut kisah dari Tanah Karo ya, Begu Ganjang ini tuh kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi dia ini bukan cuma hantu biasa, tapi kayak sebangsa jin yang sebenarnya dipelihara oleh orang. Jadi cu, Begu Ganjang ini sejenis sebangsa jin gitu yang dipelihara untuk menjaga sang pemilik, baik itu menjaga dirinya ataupun menjaga ladang miliknya supaya nggak ada pencurian. Dan bahkan ya kalau Begu Ganjang ini udah bener-bener lama diurusin dan dikasih tumbal terus menerus, dia bisa menjadi bahan untuk menyantet seseorang ataupun niat jahat gitu loh. Jadi kayak disuruh ngebunuh orang. Nah jadi otomatis si pemilik dan juga yang nyuruh-nyuruh si Begu Ganjang ini harus menyiapkan tumbal juga terus menerus. Nah maka dari itu kenapa Begu Ganjang ini bisa punya kekuatan untuk menyingkirkan manusia. Dan sehari-hari juga cuy, si pemilik dari Begu Ganjang ini juga harus menuruti keinginan Begu Ganjang seperti menyiapkan sepotong ayam, menyiapkan sesajen gitu di atas lemari sang pemilik Begu Ganjang. Dan juga Begu Ganjang ini harus disembah-sembah gitu loh. Bahkan cu, kalau sang pemilik Begu Ganjang ini pengen hal-hal yang besar, yang kayak dia mungkin nyuruh ngebunuh orang ataupun apa, si Begu Ganjang ini meminta sang pemiliknya ini untuk mandi di tengah malam ataupun tengah malam berjalan keliling kampung tanpa menggunakan pakaian, jadi kayak telanjang bulat. Nah ini tuh yang sering kali dilakukan cu. Kan banyak juga kan orang-orang yang ketangkepan nih, nggak cuman di Tanah Karo aja ya, di luaran sana juga banyak kejadian yang pernah aku cari tahu. Orang ketangkepan tengah malam jalan nggak pakai baju. Nah itu tuh sebenarnya dia lagi menuntut ilmu ataupun lagi memberikan tumbal untuk jin yang dia pelihara. Tapi menurut masyarakat Karo sendiri, si Begu Ganjang ini bisa ditangkal cu dengan tumbuhan jerangau. Dan juga buat kita bawalah benda-benda dari besi keras seperti logam gitu, seperti gunting, jarum ataupun peniti yang dipastikan itu ditakuti oleh si Begu Ganjang. Dan tentunya kita harus selalu berdoa dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah sosok yang gak kalah menyeramkan selanjutnya adalah Begu Ture, yang artinya hantu tangga. Nah kalau kita perhatikan ya cu, rumah-rumah suku Karo itu banyak rumah panggung ataupun rumah yang memiliki tangga gitu. Nah jadi Begu Ture ini dipercaya seringkali mengganggu orang-orang, apalagi itu zaman dulu ya, kejadiannya banyak banget. Jadi kayak seringkali ganggu orang yang mau masuk ke dalam rumah yang lagi lewat tangga. Biasanya dia tuh akan memegang kaki orang-orang tersebut. Gak hanya itu cu, bahkan si Begu Ture ini juga kadang membahayakan. Jadi kayak orang-orang bisa jatuh dari tangga saat diganggu sama si Begu Ture ini. Nah kalau menurut kisah-kisah atau orang-orang yang pernah melihat Begu Ture ini, sosoknya tuh adalah sosok perempuan berambut panjang. Nah sebenarnya kalau di secara universal mungkin kayak
Tante Kunti gitu. Tapi ini tuh lebih dikenal sebagai Begu Ture karena dia seringkali menghuni tangga-tangga yang ada di rumah orang-orang di Tanah Karo. Nah, biasanya kalau misalnya korbannya ini terjatuh saat diganggu sama si Begu Ture ini, dia bakalan ketawa kenceng gitu, jadi bisa didengar juga suaranya, jadi kayak merinding. Jadi sebenarnya ini jadi pelajaran buat kita juga, buat hati-hati nih kalau mau naik tangga. Kalau bisa kita tuh doa dulu gitu loh. Jangan sampai kita tuh lupa diri, jalan gak hati-hati atau mungkin terburu-buru, karena bahaya banget kan kalau misalnya kita jatuh dari tangga. Sosok mitologi selanjutnya adalah Nini Krangan atau penunggu hutan. Seperti yang kita tahu Tanah Karo yang sangat indah, yang alamnya tuh masih benar-benar bagus banget. Jadi banyaknya hutan-hutan yang ada di Tanah Karo. Dan di Tanah Karo juga nggak boleh kita itu berperilaku nggak sopan karena dapat mengganggu makhluk-makhluk yang ada di hutan. Salah satunya adalah Nini Krangan yang dikenal sebagai pelindung dari hutan tersebut. Jadi orang-orang tuh nggak boleh bertindak yang seenaknya, berbicara kotor, buang air sembarangan, bahkan melakukan tindakan asusila ya. Gak cuman di Tanah Karo aja di mana-mana banyak banget tempat-tempat keramat ya, kita tuh nggak boleh melakukan hal-hal seenaknya gitu loh. Yang ngomong juga harus benar-benar sopan banget, karena banyak juga kejadian, ini bukan di Tanah Karo ya, tapi di daerah Jawa, terus juga di daerah Sumatera, itu pernah terjadi geng chat di mana kedua orang yang tidak suami istri melakukan hal-hal asusila yang kemudian mereka ini jadi nempel gitu loh. Mereka melakuinya kadang di atas kuburan lah, di tempat-tempat keramat gitu yang kayak menantang gitu loh. Udah tahu ini tempat bahaya kok kalian berani sih melakukan hal-hal yang sangat tidak baik gitu loh, karena bisa mengganggu penunggu tersebut. Bisa aja dia mencelakakan kita, bahkan sampai dengan berujung kematian. Nah, jadi sosok Nini Krangan ini juga ditakuti sama masyarakat, tapi juga ada positifnya ya, supaya masyarakat juga nggak buang sampah sembarangan, atau ngomong-ngomong kotor, ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik di hutan ya, karena kita sendiri kan kita tahu bahwa hidup kita tuh berdampingan ya nggak cuman kita hidup di bumi ini, tapi juga ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, jadi itulah sosok-sosok yang memang udah terkenal dan ditakuti oleh masyarakat yang ada di Tanah Karo. Nah, tapi di balik itu semua, Tanah Karo merupakan tempat yang benar-benar bagus banget dan aku pengen banget bisa datang ke sana. Dan juga aku penasaran banget sama alamnya ya, jadi pengen banget jalan-jalan ke Tanah Karo. Dan juga sebenarnya nggak cuma di Tanah Karo aja, tapi di seluruh Indonesia ini, di setiap daerah di Indonesia menyimpan misterinya masing-masing ya, karena Indonesia ini benar-benar kaya banget dalam segala hal, termasuk cerita-cerita misterinya. So buat kalian dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, kalian bisa request ke aku kalau misalnya di daerah kalian tuh ada hantu-hantu yang emang udah terkenal, udah ditakuti sama masyarakat, udah sering orang-orang ngelihat, jadi kayak menjadi cerita gitu loh di masyarakat. Kalian bisa share ke aku, kalian bisa DM di Instagram aku. By the way terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sebelum berakhir video ini, aku mau mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penjelasan aku, dan kalian bisa komentar di bawah sini. Semoga kalian suka sama ceritanya, dan selanjutnya kalian bisa request aku mau ceritain apa. By the way sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.